Terpujilah nama Tuhan Allah kita. Bapak, saudara orang beriman yang sangat diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Shalom. Shalom. Sekali lagi shalom. Shalom. Puji nama Tuhan. Bapak, mama, saudara orang beriman, tentunya kotong sering dengar orang bilang public figure atau orang-orang yang memiliki kelebihan tersendiri dan dia menjadi pemimpin bagi banyak orang. Tentunya bahwa akan ada banyak orang yang mengikuti. Atau yang sering kotong yang suka nonton entertainment di televisi, artis dong itu dong terlalu banyak pengikut. Banyak orang yang ikut menjadi followers. Kalau kotong lihat dong YouTube, dia pun nama followers. Orang suka ikut karena suka dengar dong cerita. Cerita tentang hidup artis itu sampai ada yang susah. Semua senang. Cerita soal ada banyak doi, cerita soal jalan-jalan, cerita soal dandan, cerita soal show, cerita soal shopping dan seterusnya. Ada banyak di pengikut. Tetapi tentunya juga bahwa orang suka ikut pemimpin-pemimpin politik. Dong lihat kalau itu orang beromong bagus. Kalau begitu pas dekat-dekat mau pemilu kemudian datang beromong, dia pulang, kemudian dia pulang kembali, dia bikin kas kotong jalan, dia bikin kas kotong ini dan itu, maka kotong ikut dia. Demikian juga dengan Yesus. Tentunya bahwa dalam hal ini Yesus merupakan public figure yang sangat luar biasa. Ada begitu banyak orang berupaya untuk mengikuti Yesus. Tentunya dengan tujuan masing-masing. Banyak orang mengikuti Yesus dengan tujuan masing-masing. Ada yang mengikuti Yesus karena memang dia ikut arus. Dia lihat karena ada banyak orang ikut Yesus, kemudian beta juga ikut Yesus. Karena kalau beta sudah ikut Yesus, beta kuga kurang gaul. Ada banyak orang ikut dia, kita ketinggalan. Ada banyak orang ikut Yesus seperti kata firman Tuhan, karena mereka melihat mujizat-mujizat penyembuhan yang diadakannya terhadap orang sakit. Jadi ikut Yesus ini bukan karena dia beriman, tetapi karena dia lihat ada bikin mujizat. Kotong pigo, kotong junam kak, supaya kotong bisa dapat lihat dia bikin mujizat. Orang lumpuh berjalan, orang timpang berlari, orang buta melihat, orang tuli mendengar, orang bisu berbicara, orang mati dibangkitkan. Tentunya bahwa dalam hal ini karena ada sesuatu sehingga mereka mengikuti Yesus. Yang tadi dikatakan firman Tuhan, mujizat-mujizat penyembuhan. Tetapi tentunya juga bahwa ada yang mengikut Yesus karena iman. Dia benar-benar meyakini dengan iman bahwa Yesus adalah Tuhan. Maka dia ikut Yesus dan menjadikan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tetapi ada juga yang mengikuti Yesus karena kebutuhan jasmani. Ikut Yesus supaya bisa dapat berkat. Ikut Yesus supaya bisa kaya. Ikut Yesus supaya bisa ada auto. Ikut Yesus supaya bisa dapat pekerjaan. Ikut Yesus supaya bisa dapat jodoh, bisa berhasil, bisa sekolah dan seterusnya. Ada banyak kebutuhan jasmani yang kemudian membawa orang menjadikan itu menjadi tujuan mengikut Yesus. Bapak, mama, saudara orang beriman yang sangat diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus dengan firman-Nya. Tentunya kata firman Tuhan, sesudah itu Yesus berangkat ke seberang Danau Galilea, yaitu Danau Tiberias. Orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia karena mereka melihat mujizat-mujizat penyembuhan yang diadakannya terhadap orang-orang sakit. Kata firman Tuhan selanjutnya, dan Yesus naik ke atas gunung.
dan duduk di situ dengan murid-muridnya. Dan pasca hari raya orang Yahudi sudah lewat. Tentunya bahwa pada bagian ini menerangkan pekerjaan Yesus. Dia berjalan, berangkat menuju ke Galilea dan sampai ke seterusnya. Sudah lewat atau sudah dekat hari raya Paskah orang Yahudi. Karena ada banyak orang mengikuti dia. Kata firman Tuhan, ketika Yesus memandang sekeliling dan melihat bahwa orang banyak berbondong-bondong datang kepadanya, berkatalah ia kepada Filipus, di manakah kita akan membeli roti supaya mereka mendapat. Bapak, saudara, orang beriman yang sangat diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus dengan kebenaran firman-Nya. Tentunya bahwa dalam hal ini Yesus mau sampaikan kepada Filipus bahwa dalam mengikut Yesus dalam ini melayani bukan hanya semata-mata melayani ini kebutuhan iman, kebutuhan rohani. Karena tentunya bahwa yang ada dalam pikiran Filipus waktu itu, kau tahu son bapak apa yang kau tahu cukup untuk kau tahu 12 orang tambah busa 13 untuk kau tahu makan. Yang ada dalam pikiran Filipus adalah bahwa hanya soal pelayanan rohani. Dia mengutamakan hanya satu sisi. Benar, perut kenyang bapak mama. Tetapi kalau iman sonde kenyang, ini juga jadi soal. Benar, kalau badan gemuk, sama seperti motor Yamaha semakin di depan, sama seperti motor Revo bedana. Tetapi kalau itu iman tidak kenyang, itu juga bedana. Filipus hanya memperhatikan dari satu sisi. Kau dong yang mau ikut dong, mau lapar, kau mau cari makan di mana kok, dong mau dipuaskan macam apa kok. Itu kan bukan kita urusan tuh Tuhan. Kebanyakan bahwa ketika orang melayani di gereja ini, dia hanya pikir soal kok yang penting beta majelis betul kerja melayani jemaat ini. Tapi sonde pikir sampai jemaat dong ini tahun ini dong panen banyak kok sedikit ini tahun ini nanti dong bawa hasil pergi gereja ini banyak kok tidak kira-kira dong ke mana masing-masing kakak ini janda dong ada baik kosong. Tapi jangan omong janda begini, ada penatua yang kalau omong janda begini dia bilang itu janda, yang itu tuh masih janda muda yang di sini sonde karena di sini sudah harmoko. Atau ada ada majelis juga yang bilang itu duda di sana tuh masih duda kuat yang kayak Bapak Denis dua-dua ini jangan lagi. Itu sudah setengah hidup dan setengah mati. Dalam hal ini bahwa kata firman Tuhan hal itu dikatakannya kepadanya untuk mencobai dia. Sebab ia sendiri tahu apa yang hendak dilakukannya. Yesus mengingatkan Filipus, bukan hanya omong soal rohani tapi harus jasmani, harus berimbang. Sebenarnya Filipus tahu apa yang harus dia pikir. Tetapi karena dalam hal ini Filipus hanya memikirkan sekelompok kecil dan tanpa memikirkan yang lain. Sehingga Filipus bilang, di mana kita akan dapat roti Bapak? Tetapi Yesus tahu benar. Karena itu Yesus mencobai Filipus untuk kemudian membuka pikiran Filipus. Sebagaimana kata firman Tuhan, jawab Filipus kepadanya, roti seharga 200 dinar tidak akan cukup untuk mereka, sekalipun masing-masing mendapat sepotong kecil saja. Ini kakek sakipir. Gereja itu kalau mau melayani yang ini janda duda, yatim piatu, anu terlantar dong ini, masih hitung-hitung. Tapi coba kalau kasih keluar uang, kok tamu besar satu yang datang di gereja. Mulai dari selendang kecil sampai selimut besar. Paling itu orang sampai taruh persembahan di dalam gereja. Sesekali baru dia datang karena dia mau dapat sesuatu.
Kalau seandainya bilang ada janda satu yang ada sakit, kok dia sudah ada beras, gereja sampai pernah bilang ada beras kok tidak Tetapi coba kalau itu pejabat dong yang datang, wih, ini hari bunuh kaki 2, kaki 3 dan kaki 4. Kita cari muka di dalam gereja. Yang terjadi pada Filipus adalah dibilang, nanti kalau seandainya bagi-bagi dong sebentar kau tahu dapat apa. Dalam pelayanan itu biasa ada begitu juga Kau tahu bagi-bagi semua sebentar kau tahu dapat apa. Filipus tentunya dalam hal ini dia berpikir tentang kepentingan dirinya. Kenapa saudara orang beriman yang sangat diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus? Seorang dari murid-muridnya yaitu Andreas dari Simon, saudara Simon, Petrus berkata kepadanya, di sini ada seorang anak yang mempunyai 5 roti jelai dan 2 ikan. Tetapi apakah artinya itu untuk orang banyak itu? Artinya bahwa dalam hal ini Andreas kasih tahu bahwa kotong ada. Tetapi karena kotong sonde kembangkan, kotong sonde berdayakan, itu talenta kotong kubur. Dia ada, maka dia sonbekin. Ini 5 roti dan 2 ikan ini ada. Tetapi karena kotong sonde bekin, di dalam gereja itu, di dalam gereja mana itu, banyak yang tahu menyanyi. Kalau bilang pada suara semua hebat-hebat. Tetapi karena apa kotong sonde bekin. Amin kok. Amin. Amin. Banyak yang tahu main gitar, tetapi mau bikin vokal grup cari pun susah. Karena apa kotong bisa. Tetapi kotong sonde mobil, bekin. Kotong bisa. Tuhan ada kasih kotong itu talenta. Andreas ini dia bilang ada. Tetapi apakah ini 5 roti dan 2 ikan bisa kasih makan ini banyak orang? Sebenarnya bisa kalau mujizat tidak terjadi juga. Tinggal cubit sapotong, bagi-bagi. Tongkat digusi saja sudah apa mama mempentua. Tapi itu juga bukan siri pinang, toh maka ditebakau tongkat digusi. Sebenarnya kita ada, tetapi kita sudah mau kembangkan. Kotong sudah mau berdayakan. Kotong, tak usah sah. Biar kau yang lain sah, kotong jangan. Itu jadi persoalan. Maka saudara orang beriman yang sangat diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus dengan kebenaran firman-Nya. Kata Yesus, suruhlah orang-orang itu duduk, adapun di tempat itu banyak rumput. Maka duduklah orang-orang itu kira-kira 5.000 laki-laki banyaknya. Bayangkan 5.000, ini 5 roti dan 2 ikan saja Bapak Ini 5 roti dan 2 ikan saja, ini 5.000 nih. Apa yang baik Sungguh kita kasih makan ini pakai 5 roti dan 2 ikan, orang membunuh mati. Sebentar bukan orang makan kenyang, orang membunuh mati. Ini baru hanya laki-laki. Ini firman bilang. Nah kalau seandainya waktu dia pergi kok ikut itu dia ada masing-masing dari itu 5.000 itu ganteng deng bini belum tarik deng anak. Soalnya ini bilang baru kira-kira 5.000 laki-laki banyaknya. Mustahil Mustahil Hanya orang gila 5 roti 2 ikan pas makan baru kira-kira laki-laki 5.000 orang, perempuan belum terlihat. Tetapi tentunya Pak Yesus melihat dari motivasi orang mengikut dia dari yang pertama. Mereka mau melihat mujizat. Dia tahu bahwa yang dong ikut dia itu bukan karena lapar. Bukan karena lapar. Tetapi karena dong mau lihat mujizat. Kotong itu kalau belum lihat mujizat, belum lihat di mata biji, kotong bilang, beta ini Thomas. Ini Thomas yang sudah datang, ini Thomas. Kita bilang kita nih Thomas. Jadi harus lihat di mata biji. Yesus tahu benar bahwa tujuan orang banyak mengikut dia hanya karena mujizat.
Kata firman Tuhan, lalu Yesus mengambil roti itu, mengucap syukur dan membagi-bagikannya kepada mereka yang duduk di situ. Demikian juga dibuatnya dengan ikan-ikan itu banyak sebanyak yang mereka kehendaki. Dalam hal ini Yesus bikin mujizat. Tapi kalau kotong jangan ngomong mujizat. Sekarang itu kalau mau ada mujizat, kemudian kalau kotong son bikin, kotong son kerja, maka son akan ada itu mujizat. Kotong pun kebun besar, tetapi kemudian kotong hanya berdiri pilih tangan tuh kotong lihat itu kebun, intan makan jagung omong kosong, son akan ada, son jadi. Itu 5 roti itu kotong pun 5 jari tangan. Mujizat akan terjadi kalau ini 5 jari tangan kerja. Amin kok? Amin. Amin. 2 ikan. Itu kotong pun tangan 2-2. Kotong pun kaki 2-2. Itu yang harus kerja. Bukan duduk pangku tangan valuit. Wih, karung 5 memang di atas itu pasti bukan pakai jari tangan. Itu jari kaki. Ada amin tuh. Mama Benu. Mama Benu senyum-senyum saja Yang dimaksudkan di sini adalah bukan soal mujizat itu jadi kosong jadi. Tetapi bagaimana kotong kerja keras berupaya bikin, maka dia akan jadi. Yesus menawarkan tadi itu maksudnya bahwa mari ku beta kerja dengan ini kuasa. Tetapi tentunya bahwa kalau kotong omong kehidupan jasmani, kerja dengan ini tangan kaki, ini akal budi dan hikmat, ini kekuatan yang Tuhan kasih. Itu tuh 5 roti dan 2 ikan. Tetapi tentunya bahwa dalam hal ini harus ada kemauan. Bukan tawar-tawar sama seperti yang Filipus dan Andreas bikin. Yang Filipus dan Andreas bikin itu dong tawar-tawar. Penuh pertimbangan jadi kosonde, bikin kosonde. Bahwa saudara orang beriman yang sangat diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus dengan kebenaran firman-Nya. Kata firman Tuhan, dan setelah mereka kenyang, Ia berkata kepada murid-muridnya, kumpulkanlah potongan-potongan yang lebih supaya tidak ada yang terbuang. Kumpulkan supaya jangan ada yang terbuang. Dalam hal ini bahwa bukan hanya itu menjadi bagian berkat untuk kotong, tetapi dikumpulkan untuk juga memberkati orang lain. Memberkati pekerjaan pelayanan, memberkati gereja, memberkati hamba-hamba Tuhan. Baru-baru jemaat di Mio itu kelompok tani ada 2. Panen jagung TJPS, panen jagung, panen sapi itu Bapak Mama 30 ton lebih. Itu bukan angka kecil, itu angka besar. Bahkan undang pendeta kopi berdoa. Jadi waktu berdoa, syukuran, beta tanya, Bapak dapat berapa ton kok? Lo kasih tahu. Dapat uang berapa juta? 12 juta lebih. 12 juta lebih itu berarti 1.200.000, 1.300.000 Tuhan punya. Jangan buang-buang. Ini 5 roti dan 2 ikan lebih 12 bakul ini kasih untuk memberkati orang lain, memberkati gereja dan pelayanan. Jangan sampai kotong dapat 5 karung, kotong masih mau kasih dia sloteng, jangan kasih turun ya. Tetapi kotong harus ingat, oh Tuhan punya yang ini, janda punya yang ini, hamba-hamba Tuhan punya yang ini. Kotong harus ingat. Yesus mengumpulkan bukan berarti bahwa dia takut nanti ini makanan dan rusak. Tetapi dalam hal ini Yesus mau kasih kotong pelajaran terpenting, supaya dalam hal kelebihan ini kotong babat. Biasanya kalau kotong pun bilang iso detiin tahun panen sedikit sah. Jadi jangan kasih cari aja kotong kasih bawa persembahan sah. Itu yang dia nanti kalau seroja datang teh dia bawa semua tidak. Amin. Mau saudara orang beriman yang sangat diberkati Tuhan.
Yang lebih 12 batu. Yang lebih itu Tuhan pun. Yang lebih itu Tuhan pun. Dia kasih kotong dengan berkecukupan. Tetapi ingat bahwa kalau lebih itu Tuhan pun. Jangan bilang karena lebih jadi ini. Jangan. Tetapi yang lebih itu Tuhan pun. Kata firman Tuhan, maka ketika orang-orang itu melihat mujizat yang telah diadakannya, mereka berkata, dia ini adalah benar-benar nabi yang akan datang ke dalam dunia. Jangan sampai kotong hidup hanya karena kotong mau lihat mujizat. Jangan sampai kotong pun iman hanya karena iman sekedar mujizat. Sama seperti yang ini orang banyak yang mengikuti Yesus. Jangan sampai kotong berkumpul dalam ibadah yang seperti ini hanya karena kotong bilang mujizat. Tetapi tentunya yang lebih daripada itu karena kotong pun iman kepada Kristus sebagai Tuhan yang melampaui segala sesuatu. Tetapi juga dalam hal ini supaya Tuhan dipermuliakan. Sebagaimana ini firman Tuhan Bapak, karena Yesus tahu bahwa mereka hendak datang dan hendak membawa dia dengan paksa untuk menjadikan dia raja. Dalam hal ini bahwa ketika Yesus melakukan banyak hal yang baik, dia tidak mencari kepentingan diri, tetapi dalam hal ini supaya kita dilayani. Dalam hal ini supaya kita dipuasai. Dalam hal ini supaya kita diberkati. Mari Bapak saudara orang beriman, kita pulang sambil kita membawa firman Tuhan ini, kita merenungkan bersama-sama dalam kehidupan kita tiap-tiap hari. 5 roti dan 2 ikan. Omong soal konteks. Bagaimana kita bekerja dengan sekuat. Bukan hanya sekedar menanti mujizat turun dari langit, karena itu tentunya mustahil. Tetapi dengan bekerja sekuat tenaga, dengan 2 tangan dan juga 5 jari, maka kita akan memunculkan mujizat-mujizat dan Tuhan dipermuliakan. Tuhan memberkati kita dengan firman-Nya. Terpujilah nama Tuhan.